Halo Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, selamat tahun baru, selamat Natal, dan kita sudah masuk tahun 2021. Nah, mungkin kalau Bapak-Bapak, Ibu-Ibu seperti saya, mungkin lebih semangat masuk tahun ini, karena pasti tahun ini harus lebih baik daripada tahun lalu. Tahun 2020, aduh, penuh sekali dengan kesulitan, tantangan, banyak sekali. Baik coronavirus maupun masalah pribadi atau masalah di negara kita, masalah dengan pemerintah di Amerika, banyak sekali masalah sebenarnya. Dan kita ada asumsi kalau kita membayangkan masa depan tahun ini pasti harus lebih baik daripada tahun lalu. Betul? Tapi sabar dulu dong. Mungkin enggak. Tetapi yang jelas, kita perlu tetap sabar dan tetap percaya kepada Allah. Lalu yang saya suka perkataan itu, sabar dulu dong, di Indonesia. Mungkin kalau diterjemahkan di dalam bahasa Inggris, kalau orang lebih halus, mungkin bisa diterjemahkan seperti just be patient, please. Tapi kalau yang lebih kasar, mungkin sabar dulu dong, chill out man, just chill, right? And just wait. Nah, yang kita perlu lakukan, sabar aja. Dan satu cerita yang saya sangat suka di dalam cerita Yesus pada waktu dia masih kecil, masih seorang bayi yang sering digabung di dalam cerita-cerita Natal adalah cerita dan pengalaman dari Simeon. Dan kita bisa belajar dari Simeon ini, kalau kita tetap sabar dan percaya kepada Allah, kita tidak akan rugi. Walaupun mungkin perlu banyak waktu, ada satu saat kita sadar keputusan yang paling baik, percaya dan sabar. Itu saja. Lalu saya mau membaca dari Lukas 2 ayat 25 yang berbunyi, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah. Katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Memang dalam perikop ini kita membaca cerita tentang seorang yang setia, tetapi juga yang harus menunggu lama, harus menantikan janji ini dipenuhi, bahwa dia tidak akan mati sebelum dia melihat, sebelum dia bertemu dengan seorang Mesias. Dia nggak tahu kapan, tetapi dia tahu Allah sudah berjanji, dan dia menunggu dan menunggu dan menunggu lama. Tetapi pada satu hari, dia sebenarnya nggak tahu. Dia nggak tahu mengapa dipanggil ke bait Allah, tapi Roh Kudus mengarahkan dia ke bait Allah karena sudah tepat waktunya. Tetapi kemungkinan besar waktu dia ada perasaan, ada gerakan di dalam hati, hey, you ke bait Allah. Dia nggak tahu mengapa. Tetapi dia tetap percaya karena dia sudah sabar menunggu. Dan waktu dia tiba di bait Allah dan dia ada di sana, baru dia tahu sudah waktunya supaya dia bisa melihat keselamatan Allah yang telah datang di dunia ini dengan mata dia sendiri. Terlalu sering kita tidak tahu sabar, dan kesabaran itu susah sekali. Dan memang kita sebenarnya sering kurang sabar dengan Allah sendiri. Tetapi kita dapat belajar dari seorang ini, yaitu Simeon.
Kalau kita akan tetap percaya dan sabar kepada Allah, kita tidak akan pernah rugi. Kita selalu akan melihat hasil kesabaran kita. Dan hasilnya adalah kita dapat melihat kekuasaan Allah. Dan saya berharap bagi tahun 2021 ini, banyak hal mungkin kita nggak tahu apakah yang akan terjadi. Kita banyak harapan tahun ini pasti lebih baik daripada tahun lalu. Tetapi untuk beberapa orang dan mungkin banyak orang, mungkin tahun ini lebih buruk daripada tahun lalu. Bisa. Tetapi yang jelas, apa saja yang kita hadapi, kita perlu menghadapi tahun ini dengan kepercayaan dan kesabaran di dalam hubungan kita dengan Allah. Karena kalau kita sabar, kita tidak akan rugi. Kalau kesabaran itu sabar dengan Allah. Karena Dia selalu akan memenuhi janji-janjinya. Lalu saya ingin kasih ayat-ayat ini, perikop ini, cerita ini dengan harapan apa saja yang bapak-bapak, ibu-ibu hadapi tahun ini. Kita tidak cepat lupa. Kalau kita sabar sama Allah, kita selalu akan melihat Dia dan tidak akan pernah rugi untuk keputusan itu. Tuhan memberkati. Amin.